Kita tidak mau jadi bangsa konsumen, kita mau jadi bangsa produsen. Kita tidak mau jadi bangsa importir, kita mau jadi bangsa eksportir. Kita tidak mau bangsa kalahan, kita mau jadi bangsa pemenang. Kita tidak mau jadi bangsa pembeli, kita mau jadi bangsa pembuat. Itulah kenapa saya dalam politik. Saya dalam politik karena hanya melalui politik kita bisa merubah keadaan. Selamat datang kembali sahabat Garsidah. Kali ini kita akan menyimak video yang sangat menarik di mana Presiden Prabowo Subianto 11 tahun yang lalu menyampaikan pandangannya terhadap Indonesia yang seharusnya menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang besar, dan menjadi negara yang dikdaya. Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Nah, tinggal bagaimana pemimpin sebaiknya membangun strategi manajemen dan pemerintahan yang bersih agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan dalam 5 tahun Indonesia bisa menjadi panutan bagi dunia. Seperti apa selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Untuk kembali ke swasembada lagi ke fundamental itu butuh berapa lama tuh Pak? Saya kira tidak lama ya. Kita sebetulnya negara yang sangat kaya. Jadi saya kok optimis tidak lama. Ini ibarat kan begini, ibarat badan ya. Badan kalau kita sakit, kita salah obat, ya nggak sembuh-sembuh. Begitu obatnya tepat ya kan cepat pulihnya gitu loh. Jadi ini menurut saya ini kita selama ini salah obat, salah strategi. Kita tidak usah terlalu pintar lah. Kita lihat contoh Singapura, contoh Malaysia tuh. Kita bedanya apa kita sama orang Singapura sama orang Malaysia? Apa bedanya? Ya kan? Contoh Tiongkok waktu tahun 80-an, ya kan, kita lebih maju dari Tiongkok. Ya kan? Semua ukurannya kita lebih maju. Jadi kalau saya optimis ya. Ini masalahnya harus ada strategi. Kalau salah strategi ya sama dengan tadi saya katakan. Anda sakit perut minum obat pilek. Ya nggak sembuh-sembuh. Hah? Ya. Nah, itulah adik-adik sekalian. Itulah kenapa saya dalam politik. Saya dalam politik karena hanya melalui politik kita bisa merubah keadaan. Jadi pengertian politik ya yang saya pelajari, yang saya belajar itu ada di bukunya Profesor Berim Budiarjo itu, ya, pengertian politik, keinginan memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik, keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi kalau kita mau perbaiki keadaan, kita harus dalam politik, kita maju ke rakyat, kita minta mandat untuk kita berkuasa. Jadi kita harus punya pemerintahan yang kuat, tapi harus bersih, harus efektif, dan harus punya strategi yang benar-benar pro bangsa sendiri dan pro rakyat sendiri. Kalau udah itu, saya kok sangat optimis ya. Karena itu saya masih mau di politik. Kalau saya anggap tidak ada potensi lagi ya sudah. Ya, tapi ini saya semacam gregetan ya. Kita begitu kaya, kita begitu banyak potensi. Ini tinggal strategi yang benar, manajemen baik, pemerintahan yang bersih, kita cepat bangkit. Malaysia bisa. Apa bedanya kita sama Malaysia? Thailand sama, kita orangnya sama. Kalau Anda jalan di Kuala Lumpur, nggak ada bedanya Anda sama orang Malaysia. Ya kan? Nggak ada badan. Kita kalau sekolah di luar negeri sama-sama, kita sering lebih unggul kok dari mereka di sekolah. Ya kan? Lulus kita lebih baik. Jadi kadang-kadang saya memang gemes ini masalah apa, leadership, masalah kearifan, masalah will, kehendak ya. Kita harus punya will yang baik. Jadi saya sangat optimis ini. Tidak terlalu lama. Berapa lama Pak? Kira-kira tidak terlalu lama. Iya, katakanlah. Iya, saya kira satu program 5 tahun lah saya kira bisa membalik. Tapi 2-3 tahun sudah kelihatan saya kira. Iya kan? Iya, gimana ya? Itu
Saya kira selalu masalah kartel dan masalah korupsi atau apa itu kan masalah ada dua pihak yang main ya, benar nggak? Iya kan? Jadi ya kalau pejabat pemerintah juga terlibat atau ingin cari keuntungan dari jabatannya, ya akan subur begitu, ya kan? Kembalilah, kita itu nggak usah terlalu muluk ya. Bangsa lain bisa kok, bangsa kita tidak bisa. Ya, itu aja. Dan saya percaya kok seperti contoh kita pernah jadi panutan bangsa lain. Kita pernah swasembada. Kita pernah pembangunan kita tumbuh 7-8%, 25 tahun berturut-turut. Kita pernah disebut macan Asia, ya kan? Kita tidak boleh punya rasa rendah diri, ya kan? Rendah hati harus, tapi rendah diri jangan. Ini masalahnya saya lihat bangsa kita ini sudah diprogram untuk rendah diri. Minder waarde heights, cerita orang Belanda itu, inferiority complex. Jadi kenapa Malaysia bisa punya mobil Proton, kita tidak punya? Kenapa? Bedanya apa kita sama orang Malaysia? Dia negara 25 juta, kita 250 juta. Dia berani bikin mobil nasional, kok kita enggak? Selalu kalau ada gagasan, oh tidak bisa. Selalu menanggapi tidak. Saya bikin program aksi, ya, Gerindra, dan kita bekerja keras, kita bekerja sudah 8 bulan menggodok, ya, 70 doktor. Kita godok, kita rumuskan, kita umumkan, kita dibilang apa bisa dilaksanakan. Loh, jadi kan kita dididik untuk takut. Kita dididik untuk tidak berani. Elit kita malah mempertanyakan bangsa kita mampu atau tidak. Bukannya itu. Oh, harus mampu dong. Bagaimana kita dulu mampu bikin Borobudur, mampu bikin, iya kan? Kita mampu mengusir penjajah. Rakyat Surabaya mampu mengusir Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua, dilawan oleh anak-anak arek-arek Surabaya, mampu. Kok kita sekarang mampu? Apa mampu? Bisa nggak dilaksanakan? Loh, kok nanya bisa? Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah harus kita laksanakan. Menurut saya, ya kan? Kalau Anda tanya saya, itu sikap saya. Ya gitu. Masa kita satu-satunya ibu kota yang tidak punya MRT, tidak punya mass transit, ya kan? Kita tidak punya. Sekarang jalan raya kita berapa ribu kilo. Kereta api kita malah kurang dari zaman Belanda. Kereta api kita dulu zaman Belanda 3 kali mungkin. Angka-angkanya ada di saya. Why is this impossible? 3.000 km itu kalau dibagi 5 itu 600 km, iya kan? Nah, 600 km. Kalau dibagi 500 kabupaten, berarti satu kabupaten 1,2 km. Masa kita tidak mampu? Saya katakan ya, waktu itu ada beberapa bupati di sini. Kalau kita sebagai bangsa tidak mampu satu kabupaten bikin jalan raya modern 1,2 km, mungkin lebih baik kita undang Belanda kembalilah. Kita serahkan aja ini kedaulatan. Malu kita. Masa saya diejek, oh, itu apa, rencana itu ambisius, tidak bisa dilaksanakan. Loh, kok tidak bisa dilaksanakan? Masa kita nggak bisa bangun 1,2 km satu kabupaten? Memalukan kalau ada orang yang berpikir begitu, iya kan? 1,2 km. Nah, bedanya kalau kita strategi kan, kalau kita mau selesaikan dulu, katakanlah seluruh Sumatera jalan raya. Ada berapa kabupaten di Sumatera? 60, 70, kan begitu kan? Jadi kekuatan 500 kita konsentrasi di 70 kabupaten. Kira-kira begitu. Nanti tahun kedua di 50 kabupaten lain. Tahun ketiga bahkan mungkin 5 tahun kita bisa lebih dari 3.000 km kalau pendekatan seperti itu. Kita ingin punya kepercayaan dari rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Dan untuk itulah kita rumuskan strategi ekonomi baru, ya, strategi pembangunan baru. Kita kasih nama strategi dorongan besar, ya kan, yang kita bilang program aksi transformasi bangsa. Jadi kita cita-cita kita
Dan kita anjurkan ke rakyat, kita yakinkan ke rakyat, kita ingin transformasi bangsa Indonesia. Kita tidak mau jadi bangsa konsumen, kita mau jadi bangsa produsen. Kita tidak mau jadi bangsa importir, kita mau jadi bangsa eksportir. Kita tidak mau bangsa kalahan, kita mau jadi bangsa pemenang. Kita tidak mau jadi bangsa pembeli, kita mau jadi bangsa pembuat. Itu kita mau transformasi. Kita ingin jadi bangsa yang tidak lemah, bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat, ya. Bukan bangsa yang selalu takut mata uang kita melemah. Kita harus jadi posisi dalam arti nanti terserah ekonomi kita kuat. You mau pakai rupiah kita silakan, nggak pakai, nggak patean. Rakyat saya pakai rupiah.